Halo guys, selamat kembali di channel GKSTD. Kali ini saya akan update perkembangan merakit RC car saya ya. Ini saya lepas dulu. Ini by the way bodinya sudah saya kasih sistem kuncian magnet ya, dan sistem kuncian magnet ini saya akan modifikasi ya biar lebih presisi dan lebih kuat gitu ya. Oke, langsung saja kita lihat isi dalamannya. Ada apa? Pertama ada servo dari JX. Ini 20 kilo, metal gear, metal horn. Nah ini ESC ini nggak tahu ya dari merek apa. Ini nomor seri ESC nya. Nah kalian bisa lihat tuh. Nah oke, kalian sudah lihat model nomor seri ESC-nya. Receiver dan transmitter dari Dambo RC. Satu bundling ya. Bundling yang sangat unik. Nanti saya jelaskan kenapa unik. Dan motor dari Austar 45T. Tipe motornya 540 gitu. Dan pinion gear 19T, tapi saya belum pasang dan saya simpan. Nanti saya jelaskan kenapa saya simpan ya. Begitu. Nah, untuk servo dan SC ini saya beli di toko yang sama, sebut saya toko A gitu ya. Dan receiver dan transmitter ini saya beli di toko B di Indonesia ya, di toko A tadi di Indonesia. Dinamo dan pinion di toko C. Nah saya beli di C itu, tokonya ada di luar negeri alias Cina ya gitu ya, atau Tiongkok ya. Nah mengapa saya beli di luar negeri atau di Cina gitu? Karena lengkap dia, torsinya tuh banyak sekali pilihannya ya. Nah ini itu stikernya saya cabut gara-gara ada alasannya ya, nanti saya jelaskan juga. Dan ini saya tunjukkan ya, banyak ini ya stikernya gitu, Austar 45T gitu, RS 540 motor gitu. Nah jadi banyak pilihannya ya. Dia tuh dari berapa T tuh, dari 12T atau 10T ada ya. Jadi semakin tinggi T nya tuh torsinya semakin tinggi, tapi RPM nya lambat. Dan sebaliknya, kalau T-nya semakin kecil, torsinya kecil, tapi RPM-nya tinggi gitu. Nah ini pinionnya banyak ya, banyak yang dari 13T ke puluhan gitu ya, lengkap pokoknya. Nah saya pilih 19T itu kenapa? Karena ini itu sasisnya kan dari Tamiya TT01 itu. Kalau kalian beli kit originalnya, kit yang ready to run, pasti datangnya tuh spurnya tuh 61. Nah ini sudah saya hitung ya, dan memang benar ini di sasis saya ini 61T. Nah di pinionnya ini 19T ya, kalau kalian beli originalnya dari Tamiya gitu ya. Nah makanya saya ingin mengcopy itu ya, mengcopy rasio gearnya gitu ya, biar pas aja gitu, biar serasa cloning, serasa original gitu ya. Tapi ya tidak muat, tidak ngegigit ke ininya, spur gear ya. Dan ya begitu saja. Kelebihan dari membeli barang luar negeri dari Cina itu juga murah ya. Ini
Saya bandingkan dengan toko yang ada di Indonesia, toko online Indonesia itu di Cina lebih murah ya, nggak tahu kenapa. Serta pinionnya juga lebih murah. Dan ongkirnya 0 rupiah coy untuk ke Kalimantan. Ya saya cukup tertarik lah, pasti otomatis tertarik dengan yang ongkirnya 0 ya, benar-benar gratis gitu ya. Bukan gratis yang tapi masih bayar 10.000, 5.000, itu bukan gratis ya. Itu diskon gratis. Diskon ongkir gitu namanya itu. Nah, kita masuk ke bagian problemnya. Yang pertama ini pinionnya. Yang ini kan saya beli yang 19T gitu. Itu pitch-nya itu 48 pitch ya. Nah, ternyata itu kekecilan ya. Dan saya kenapa beli yang 48 pitch ya? Kenapa spesifik 48? Saya tuh juga mencari resource ya. Kalau Tamiya TT01 tuh datangnya itu pakai berapa pitch ya gearnya ya. Nah, banyak yang bilang tuh 48 ya. Tapi ada sebagian yang bilang 32 pitch, ada yang pakai bilang 0,6 metrik gitu ya. Itu ya begitulah, banyak ya pitchnya. Nah, kalau mau beli original tuh bisa ya, tapi saya ingin mencoba memangkas budget ya. Jadi saya tetap ingin membeli yang OEM gitu ya, yang KW lah. Nah, jadi sebelum membeli tuh saya rekomendasikan kepada kalian tuh tipsnya tuh tetap kalian mengukur ini pakai penggaris ini berapa jaraknya ya. Karena di online shop Cina itu selain mereka murah lengkap, mereka juga detail coy. Detail bilangnya itu berapa diameter keluarnya itu berapa ya. Ya memang saya yang itu sih yang kurang teliti ya. Nah, makanya mereka itu sebenarnya udah memberikan data yang detail ya. Ya, jadi terserah ke penjual mau baca atau tidak ya. Ya, saya tidak baca makanya saya salah ya gitu. Nah, ini kalian ukur dulu ya berapa milimeter ini diameternya supaya kena ke spur gearnya gitu. Gigit gitu lah. Nah, untuk kalian jangan takut kebesaran karena ini kan bisa diatur ya. Nah, ini mounting pointnya bisa ya diatur nih, ada 2 atas dan bawah gitu ya. Nah, untuk motornya sendiri juga mounting pointnya tuh banyak juga ya. Jadi bisa fleksibel, sangat fleksibel gitu ya. Jadi kalian jangan takut kebesaran gitu. Kalian hanya boleh takut kekecilan aja. Kok ambigu anjir. Nah, untuk kenapa stiker dari dinamo ini saya lepaskan? Karena saya tuh sudah mencoba mounting point sedekat mungkin dengan spur gear, tetapi kepentok sama ini yang namanya shaft tengahnya untuk 4WD ya. Nah, kepentok. Jadi ini sudah saya kasih jarak kayak sebelumnya itu benar-benar bergesekan sekali ya. Nah, makanya saya coba ya, siapa tahu ada 1-2 mili kan stikernya tuh. 1-2 mili ketebalannya mungkin bisa membantu kan. Pas saya buka ya saya pentokin lagi ke sana ke arah spur gear, sama aja tetap nggak ngegigit ya, malah dia ngegigitnya sedikit ya. Jadi ya suaranya itu kayak mengikis gitu ya. Jadi saya ya menghentikan eksperimen tersebut dan ya saya sementara menyimpan pinion gear ya. Nah, oke, kita lanjut ke problem kedua. Nah, mungkin dari tadi kalian sudah mengetahuinya apa. Kabel untuk ke motornya tidak matching warnanya. Karena pas saya matchingkan ternyata mundur coy pas saya throttle maju. Mundur dia coy. Nah, gitu. Ini karena apa ya? Ini
motornya ini datang terpisah ya. Maksudnya dalam satu paket dengan kabel, tapi belum disolder gitu. Nah, jadi saya solder sendiri ya. Dan saya ya harusnya sebelum mensolder tuh saya coba-coba dulu ya, di tes, dikenakan ke kontak ini, metal ini, dan saya coba throttle ya. Harusnya begitu, tapi saya tidak melakukannya ya. Saya langsung solder aja. Dan ya hasilnya mundur ya coy dia cuy, gitu ya. Jadi saya memutuskan untuk reverse secara manual di sini. Nah, untuk ESC-nya ini saya nggak tahu kenapa tombol jumpernya ini tidak berfungsi ya. Kan ada opsi reverse di sini. Opsi reverse. Nah, itu dia. Nampak nggak itu? Nah, opsi reverse ya di situ ya tidak bisa berfungsi. Saya coba on kan, off kan nggak bisa gitu ya. Ini jumpernya dilepas juga masih bisa berfungsi coy. Saya kira nggak bisa itu. Kalau jumpernya dilepas dia padam ya. Jadi masih bisa berfungsi. Jadi nggak berguna ya. Tombol-tombol ini kayak gini ya. Buang aja cuy. Tapi janganlah, siapa tahu ada gunanya ya. Nah, itu problem kedua ya. Mungkin bisa diselesaikan dengan remote ya. Di remote kan ada reverse ya, apalagi sudah secanggih ini kan remote-nya kan. Ya salah ya. Kalian salah mengira ya bisa memperbaiki masalah dengan reverse di remote. Salah ya. Kenapa salah? Memang pas kalian reverse tuh majunya itu memang maju, tapi pas kalian mau ngerem gak bisa coy, dia langsung nyentak mundur gitu ya. Dan pas kalian mundur dan mau maju, kalau di posisi normal tuh kan langsung mundur terus maju tuh langsung maju gitu. Kalau di reverse mundur, kalau maju dia malah ngerem ya. Jadi reverse-nya itu benar-benar di reverse semuanya ya. Nah, jadi untuk reverse throttle di remote tidak saya rekomendasikan untuk diaktifkan gitu ya. Jadi dinormalkan aja. Nah, habis itu untuk informasi unik yang saya akan bagikan tuh di sistem radionya ya. Saya beli satu paket remote dengan receivernya ini, dan receiver ini kalian bisa baca ada tulisan Gyro Inside. Nah, ini saya beli harganya itu spesial ya, 500.000. Saya cari-cari di toko lain itu tidak ada yang bundling sama gyro. Mereka cuma ada bundling sama yang non gyro ya. Dan harganya cuma selisih 20.000 ya. Yang ini 500. Yang non gyro itu 480.000 gitu ya. Jadi beda 20.000. Jadi saya memilih yang ini coy. Biar lebih fleksibel saja, bisa ngedrift, bisa on road. Kalau bosan on road, aktifkan gyro, ngedrift gitu ya. Nah, biar lebih fleksibel gitu. Dan untuk baterai, nah baterai itu saya pakai ini AJ Power 2 sel 7,4 volt 2000 mAh. Mungkin kekecilan ya kalau di sini ya. Makanya saya tambah busa-busa nih, mungkin saya tambah busa di atasnya lagi biar enggak lari-lari. Kenapa saya pilih yang ini ya? Sebenarnya saya enggak pilih ini. Ini saya beli pas saya beli ini remote Shinling Hong itu. Saya beli 2 kayak yang kayak gini ya. Yang satu ini saya simpan ya, siapa tahu yang satunya lagi yang saya pakai itu sekarang sudah ngembung ya, dan
Untungnya masih bisa dipakai ya, yang ngembung itu. Yang ini yang saya simpan di gudang, untungnya pas disimpan tuh ndak ngembung ya dia. Ya jadi saya akan pakai baterai ini gitu ya, untuk menekan budget saya. Walaupun saya main, mungkin waktu playtime-nya itu tidak bakal lama selama yang ukurannya memang sebesar ini ya. Ini kan space-nya besar nih, bisa taruh 6000 mAh 2 sel bisa nih di sini nih. Saya rasa ya. Gitu, atau 5000 4000 itu kan besar-besar tuh baterainya tuh. Mungkin playtime-nya tidak selama itu gitu ya. Itu kekurangan yang harus saya terima gara-gara budget saya juga kecil gitu ya. Untuk soal budget sendiri, saya sudah menghabiskan total itu dua setengah juta ya untuk membangun ini. Sampai di detik ini 2,5 juta. Mungkin akan jadi 2,7 ya, gara-gara nanti saya ingin membeli baterai yang lebih bagus lagi dan membeli pinion yang tadi itu budgetnya jadi bertambah besar ya. Dan ya begitu saja saya memberikan informasinya. Jadi untuk kalian yang nonton dari awal sampai akhir itu mantap sekali ya, kalian hebat sekali ya. Kalian kenapa hebat? Kalian mengubah kegabutan kalian menjadi kesenangan buat saya gitu ya, untuk orang lain. Kalau kalian nonton ini untuk saya ya, kalau kalian nonton video lain untuk orang lain di luar sana gitu ya, mereka senang gitu ya. Walaupun saya tidak ada AdSense ya, saya tetap senang kalian mendengarkan ocehan saya gitu. Nah, jika kalian merasa ini video sangat menginformasi nih, jangan sungkan-sungkan tekan tombol jempol ke atas. Kalau kalian merasa video ini ya kurang berguna, pencahayaannya cuma murahan kayak gini, jelek gitu ya, audionya jelek, ya dislike aja ya. Saya bisa maklumi kenapa kalian bisa dislike gitu ya. Dan untuk kalian yang suka dengan konten-konten random ya untuk sekarang sih saya fokus ke sini, nanti fokusnya ke lain-lain gitu ya. Ada main game, ada kasih makan peliharaan, ternak gitu ya. Ya random sekali ya. Kalian bisa subscribe ya kalau kalian nggak suka yang hal-hal random. Ya bolehlah sekali-sekali intip gitu channel saya. Siapa tahu ada video yang menarik gitu, konten yang menarik buat kalian gitu. Oke, sekian saja video ini, saya tutup. Sip.